Bapak Sugiyadi SPD selaku Kepala SD Negeri 3 Muncrat. Yang terhormat Ibu Teta Novianti SPD selaku pengajar praktik. Yang terhormat Bapak Takrowi Nur Arifin SPD SD selaku calon guru penggerak angkatan Muncrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Muncrat, Bapak Sugiyadi SPD, CGP saya yang hebat, Bapak Takrawi Nur Arifin SPD SD, dan Bapak Ibu guru sekalian sekaligus karyawan SDN 3 Muncrat. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama di sini. Selanjutnya terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah telah meluangkan waktu untuk kegiatan di siang hari ini. Bapak Ibu guru sekalian, perlu diketahui bahwa Pak Takrowi ini dalam kegiatan pendidikan guru penggerak sudah belajar untuk membuat visi baik bagi dirinya sebagai seorang guru maupun visi untuk sekolah. Dalam kegiatan ini Pak Takrowi akan belajar memfasilitasi membuat kegiatan sekolah untuk merefleksikan kembali visi sekolah. Tetapi walaupun ini sebenarnya adalah ajang Pak Takrowi belajar, tetapi harapan kami Bapak Ibu guru juga ikut aktif dalam kegiatan ini, ikut berdiskusi dalam kegiatan ini, karena nantinya visi sekolah merupakan tujuan atau cita-cita bersama dari Bapak Ibu guru sekalian. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya Bapak Ibu, dan ini mohon maaf saya tadi terlambat sekali nih kedatangannya, sehingga mungkin nanti tidak bisa maksimal karena terkendala waktu hari pendek nih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Teti selaku maaf Bu, selaku guru pamong itu sebutannya Bu? Oh, guru pengajar praktek. Lalu lupa kepada rekan kami seluruh karyawan dan karyawati SD 3 Muncrat yang saya hormati, yang saya banggakan, dan juga yang sangat saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat taufik dan inayahnya, sehingga dari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Rahmat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita harapkan sahabatnya. Ibu Teta yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf. Di sini saya selaku yang dituakan di SD 3 Muncrat ini, sebenarnya pada waktu hari Senin saya lupa, Pak Tak sudah bilang sudah ngendikan kalau Jawa ini bahwa hari Senin sebenarnya akan ada kegiatan seperti ini, namun entah saya kurang tahu waktu diundur hari Jumat. Pada hari Jumat ini sudah ada agenda untuk SD 3 Muncrat. Tadi ada agenda besar untuk pramuka sebagai persiapan pramuka Garuda, sehingga ini Bapak Ibu gurunya banyak yang memakai seragam pramuka. Terus kami juga mohon maaf tidak bisa menerima keraguan dari Ibu Teta beserta Bapak gitu. Pak siapa Bu belum diperkenalkan tadi? Bapak Surami.
Itu terima kasih sekali. Ini menandakan bahwa Bu Teta sangat mencintai dusun kami, SD kami, dan juga kepada teman-teman kami. Mungkin pada waktu itu Bu Teta kan pernah baru perkali nganut sini Bu. Mungkin mengenal di hati sehingga berbicara menghentikan sama suami, ayo nek anak tidak terhubung. Wah, tulisannya jangan koyo ngono kali ini. Sehingga membuat penasaran Bapak sehingga hari ini bisa ramu di dusun terhubung ini dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Saya matur seperti ini dulu pernah ada Bu, tuh penjual Yakul, itu seorang cewek Bu. Itu kesini, itu orangnya belum 12 sampai bawah itu, terus sampai kuman katanya beberapa hari di rumah sakit. Pakai metik. Tapi saya percaya Bu Teta ini seorang silkan di Indonesia yang perlu ditiru, dicontoh, tidak hanya dilestarikan tapi dicontoh. Sangat lincah, baik itu ngendikannya, kepandaiannya dan lain sebagainya. Sehingga ini kami semua ini seluruh warga SD 3 Muncar mengharapkan nanti semuanya bisa niru sepak terjang dengan besoknya itu. Apa tahu bisa biasa ini terjadi kan belum ini. Terus saya juga mohon maaf mungkin dalam menerima kerawan penjenengan banyak kekurangan karena kebodohan kami ataupun memang kekurangan fasilitas dan lain sebagainya, sehingga mungkin apa yang diharapkan dari Bu Teta banyak yang kurang, mohon maaf. Dan juga kami mempunyai harapan Bu atas kerawan penjenengan ini, semoga program penjenengan, program pemerintah guru penggerak ini bisa menular tidak hanya Pak Takrowi, namun ini dilanjutkan sebelah barat ini calon guru penggerak yang semangat Ibu Fitroh Ayu Inggit Supriyanto ini sudah makan-makan sama Bu Suci Yati Ningsih SPD SPDI, Bu Siti Arofah dan juga Pak Wahyu Widayanto. Itu tetangga penjenengan Bu. Ini kedua juga ada Pak Wahyu. Nah, salam sahih. Salam sahih. Ini juga calon guru penggerak. Mungkin nanti dengan melihat sepak terjangnya Pak Takrowi atas bimbingan dari Bu Teta, mungkin sini jadi guru penggerak semuanya, termasuk SD-nya nanti juga menjadi SD penggerak. Namun kalau saya tidak berharap karena saya 3 tahun lebih sekian bulan sudah purna. Demikian Bu dari saya. Mungkin nanti bisa matur lagi, dan juga nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan saya siap untuk menjawab. Kalau saya bisa menjawab, kalau tidak ya karena memang tidak bisa menjawab, dia tidak bisa. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan dipimpin oleh Bapak Takrowi selaku calon guru penggerak angkatan 7. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Takrowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Muncar, Bapak Supriyadi SPD. Yang kami hormati dan kami harapkan bimbingannya beliau Ibu Teta Novianti SPD, yang sangat kami harapkan bimbingannya tentu. Selanjutnya kepada semua rekan atau teman sejawat guru, baik itu karyawan SD Negeri 3 Muncar yang kami hormati, yang kami sayangi, dan yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau adalah al-awal dari segala yang ada, pengabul pada tiap doa-doa, pengampun pada setiap dosa-dosa, rahmat kasihnya berharap kita pada kesempatan hari ini.
Kemudian sebagai bentuk rasa syukur itu mari kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat serta salam semoga ternanti kehadapan beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau laksana tongkat dalam kebutaan, intan di tengah bebatuan, serta sampan di tengah lautan. Beliaulah Nabi akhir zaman, pembebas umat, pembawa agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman khairul ummah, dari zaman kebodohan hingga zaman teknologi. Mudah-mudahan kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat dan mendapat nikmat di surga nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan nama saya Takrawi Nur Arifin SPD. Ya, ini semua saya kenal, tapi banyak CGP yang begitu. Saya juga mengenalkan diri bahwa saya Takrawi Nur Arifin, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung, khususnya SD Negeri 3 Muncar. Hari ini akan belajar bersama Bapak Ibu semuanya untuk bicara di depan dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan di acara pendampingan individu 2 ini oleh Ibu Teta Novianti. Sebetulnya saya berdiri di sini deg-deg Bapak Ibu. Kalau bicara tidak dalam forum biasanya saya paling vokal sendiri, ngomongnya keras. Tapi kalau di sini kok ada sir-sirnya gitu. Tapi mohon dimaklumi karena ini adalah tahap belajar Pak Kiai. Belajar, mudah-mudahan kelak menjadi orang yang bijaksana seperti Bapak Kepala, orang yang cerdas dan berani seperti Bu Teta, dan orang-orang yang hebat seperti Bapak Ibu Guru, teman sejawat semuanya ini. Amin. Langsung saja, mari kita mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Ini adalah sebuah tugas di awal pembelajaran kita sebagai calon guru penggerak 7. Memang harus ada kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, sebelum acara diskusi visi dan perubahan ini kita mulai, mari kita adakan kesepakatan forum. Nah, di situ saya sudah menuliskan kesepakatan forum. Yang pertama adalah mengikuti diskusi, itu salah terus ya, dengan semangat aktif dan kontributif. Yang kedua, suasana diskusi yang penuh kekeluargaan, saling hormat dan menghargai. Yang ketiga, bahagia. Mungkin dari Bapak Ibu sini ada yang mau menambahkan kesepakatan forum, apalagi? Coba Pak Pamungkas, ada yang perlu ditambahkan? Atau sudah cukup? Ya, sudah cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, kita adakan kesepakatan forum dengan 3 poin, yaitu mengikuti diskusi dengan semangat aktif dan kontributif, suasana diskusi yang penuh kekeluargaan, saling hormat dan menghargai, serta perasaan bahagia. Artinya kita hari ini ada di sini, maka kita di sini adalah forum bahagia. Nah, selanjutnya apa yang dipahami dari kata visi? Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, karena kita sama-sama seorang pendidik, seorang pengajar, maka sebetulnya mungkin sudah paham apa kata visi itu. Nah, mari kita lihat tayangan berikut ini dulu. Oke, Bapak Ibu, barusan kita menyaksikan sebuah tayangan video Bernard Bear. Ya, mungkin itu kelihatannya adalah video animasi untuk anak-anak. Akan tetapi ternyata sebuah film pun ada pesan moral yang perlu kita maknai. Nah, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapat diambil dari video ini?
Nah, apa kaitannya terutama dengan visi? Pasti Bapak Ibu nanti akan punya pandangan yang berbeda. Barangkali siapa ini kira-kira yang punya pendapat atau mau menyampaikan pendapatnya tentang video tadi? Bu Siti? Pakai mic, Bu? Ya, apa? Coba. Itu kan mau manjat tebing itu ya, Iya. Tapi alatnya Itu coba. mungkin alatnya itu kurang tepat Pak Tarwi. Oh iya. Jadi kaitannya dengan visi itu mungkin pemikiran cara itu harus terstruktur, harus dipersiapkan dengan matang agar kita itu bisa memanjat dengan lancar sampai ke tujuan. Harus punya tujuan, harus punya cara-cara untuk meraih tujuan itu harus dipikirkan betul-betul agar kita melangkah itu tidak asal-asalan. Kalau asal-asalan tidak matang, hasilnya yaitu jatuh itu. Oh iya, begitu. Harus ada rencana yang matang. Sudah yuk? Sudah. Bagus sekali. Menurut Bu Siti bahwa video tadi menggambarkan bahwa seseorang yang ingin menggapai suatu tujuan tetapi alatnya belum tepat. Ya, alatnya belum tepat sehingga tapi akhirnya dia bisa itu. Iya, jatuh tapi akhirnya dia bisa mencapai ke puncak itu. Itu karena apa kira-kira? Coba mungkin dari ini tuh bagus, sudah ada masukan dari Bu Siti. Mungkin ada pandangan lain, Bu Suci coba Bu Suci. Coba di sana. Kalau bisa ini punya pandangan, barangkali nanti bisa menyamakan persepsi. Hanya menambahkan dari tadi ngendikan Ibu Siti, dimana ketika kita mempunyai sebuah tujuan, kita harus mempunyai rencana yang matang, cara. Namun di samping itu kita juga harus menyiapkan diri kita sendiri agar tidak mempunyai perasaan tidak mudah putus asa. Karena segala rencana yang sudah matang pun itu tidak orang keri seko rasa malas, rasa bosan atau terganjal dengan keadaan. Sehingga keadaan ini kita juga harus mempersiapkan, bukan hanya rencananya, bukan hanya kesiapan peralatannya, namun kesiapan sesuatu yang akan terjadi pun harus kita kesiapan mental, kesiapan emosi pun harus kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika kita gagal dalam satu tahapan, kita tidak berhenti di situ, kita bisa berlanjut lagi sehingga kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih. Oh iya, terima kasih sekali sudah sangat panjang lebar menjelaskan apa persepsi dari Bu Siti dan juga Bu Suci tentang video yang barusan kita lihat. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Ada yang punya pandangan berbeda? Sudah cukup? Ya. Nah, sangat betul sekali apa yang dikatakan Bu Siti sama Bu Suci tadi. Meskipun pandangannya berbeda-beda, tapi kalau digabungkan akan menjadi satu kesatuan yang mungkin sangat bagus. Nah, itu sebetulnya adalah Bernard Baer itu tadi ingin ibaratkan gunung es itu adalah sebuah visi, harapan atau impian yang akan dituju. Nah, akhirnya dia berusaha mencari alat apa saja yang kira-kira bisa untuk menggapainya. Nah, setelah itu, tetapi sebetulnya yang perlu kita sadari, itu adalah impian yang besar yang mau digapai itu. Tapi dia itu sebetulnya sudah pernah mencoba dengan impian yang kecil, seperti memanjat pintu. Ternyata kok bisa pakai alat ini aja, pakai yang dari diri sendiri, nggak perlu bantuan orang lain. Kita punya senjata sendiri atau kuku itu toh. Nah, ternyata sudah pernah mengalami hanya saja impian kecil, nenek lawang toh.
Nah, sebetulnya itu kalau kita mau menengok ke belakang, ternyata saya itu sudah pernah atau menggapai sesuatu impian yang saya harapkan dan berhasil meskipun masih keadaan kecil. Nah, itu juga bisa buat pelajaran. Nah, akhirnya dia coba naik ke puncak yang lebih tinggi atau mencapai visi yang lebih tinggi. Dia menggunakan berbagai alat, ternyata kok masih gagal. Oh, ternyata nggak perlu alat yang aneh-aneh, ternyata ada dari diri kita sendiri. Begitu. Itu mengenai visi, terutama visi individu. Nah, gitu. Visi individu itu karena kita sebagai guru juga harus punya visi individu pribadi guru masing-masing. Mau jadi apa sih keinginan anak-anak kita di masa depan? Gitu kita harus punya. Karena tidak harus Pak Kepala, tidak harus tidak harus siapapun, pokoknya siapapun bisa. Karena seperti dalam sejarah sudah dikatakan bahwa Majapahit itu mempunyai Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Itu kalau di hari ini itu sebuah visi. Nah, dia bukan raja, dia hanya Mahapati, tapi dia mampu menciptakan dan membuat bersama orang-orang itu paham sehingga Majapahit menjadi kerajaan yang besar saat itu. Nah, itu suatu contoh dari sejarah kita belajar. Selanjutnya bahwa visi itu adalah merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan satu organisasi atau lembaga. Nah, saya ingat juga di modul 1 itu bahwa harapan kita itu adalah impian kita, visi kita. Nah, visi kita adalah harapan masa depan murid-murid kita. Murid-murid kita adalah harapan masa depan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Itu. Maka diawali dari guru yang berpunya harapan sehingga menciptakan sebuah visi, maka akan terciptalah murid-murid yang punya masa depan yang baik, artinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan sesuai kodratnya, sehingga bangsa ini pun akan diisi oleh generasi-generasi anak bangsa yang hebat. Begitu juga visi dapat juga dikatakan sebagai sebuah imajinasi. Albert Einstein mengatakan bahwa imajinasi merupakan tahap kecerdasan yang sebenarnya. Imajinasi menstimulasi adanya kemajuan dan melahirkan evolusi yang lebih baik. Nah, sekarang kita berdiskusi menyusun sebuah visi. Nah, menyusun sebuah visi itu kita melihat dua hal ini, yaitu mengenali kebutuhan murid, kemudian menyusun cita-cita untuk murid. Untuk mengenali kebutuhan murid, kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita di SD Negeri 3 Muncar ini, di Telogowungu ini, kodrat alamnya adalah alam pedesaan, alam pegunungan. Ya, bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan anak-anak kita, tetapi tetap dengan pandangan yang global meskipun di pelosok. Kemudian kodrat zaman. Nah, zaman sekarang adalah zaman teknologi, semuanya serba IT, serba canggih. Maka juga jangan sampai meskipun di pelosok masih pakai zaman orba, ini jelas tidak akan pernah maju. Kemudian untuk menyusun cita-cita untuk murid, yaitu kita dengan melengkapi kalimat rumpang yang sudah saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mari kita bahas satu persatu. Coba siapa yang mau mencoba menjabarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang masih rumpang tersebut. Nah, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, jika kita sudah melengkapi itu semua, maka nanti kita akan bisa menentukan visi seperti apa sih yang harus kita buat atau kita rangkai. Nah, ini memang tugas dari seorang pendidik, baik itu Pak Kepala, baik itu para Dewan Guru, adalah demi kebahagiaan dan keselamatan murid, berpihak pada murid-murid. Karena well-being dari seorang murid itu adalah kesejahteraan dan keselamatan. Nah, kebahagiaan dan keselamatan. Kita memimpikan murid yang bagaimana kira-kira Pak Kas? Yang mandiri. Betul. Bagus. Masih ada yang lain loh, tidak hanya mengharapkan satu pasti dong. Ada yang lain, coba Bu Siti. Hah? Murid yang hebat. Kalau Ibu Inggit apa? Bu Fitra. Iya, bagus sekali. Karena hari ini kita bicaranya adalah kurikulum merdeka, maka profilnya adalah pelajar Pancasila. Memang seperti itu. Pak Wahyu, coba Pak Wahyu, murid yang diharapkan oleh Pak Wahyu itu kira-kira yang bagaimana ini? Lucu dan energi. Nah, lucu, energi. Bagus, oke, itu bagus. Daripada introvert terus diam, lebih baik lucu dan energi. Karena energi itu presentasi dari sebuah keceriaan hati dan juga kecerdasan menurut saya. Kemudian kalau kita percaya bahwa murid adalah apa Pak Bayu? Anak orang. Ya jelas itu. Coba Bu Indra. Kita percaya bahwa murid itu adalah apa toh? Murid ke apa toh? Masa depan bangsa. Ya, bagus, masa depan bangsa. Ada yang lain Bu Suci? Murid itu apa? Harapnya berlian. Ya, berlian. Oh, hebat sekali ini Pak Bu Ustazah. Kalau Pak Pur kira-kira apa Pak Pur? Murid itu menurut Pak Pur apa Pak Pur? Percaya murid itu adalah ini apa nih? Murid itu cuma apa ya? Objek uji coba apa gimana? Generasi penerus bangsa. Bagus sekali. Nah, kemudian tadi sudah bisa dijawab dan itu bagus-bagus semua. Kemudian kalau di sekolah kita mengutamakan apa? Mengutamakan kalau di Merdeka Belajar kita mengutamakan apa? Murid. Ya, pokoknya murid. Keselamatan jelas diutamakan, tapi itu konteksnya adalah konteks ketika kita mencari rezeki, ketika kita di luar sekolah itu memang hanya keselamatan. Selamat pokoknya rezeki lancar, gitu. Itu. Tapi kalau kita sedang di ranah di lingkungan sekolah, maka kita mengutamakan murid, karena murid adalah yang utama. Murid itu memang betul bukan kertas kosong sudah terisi terberdurat, tetapi kita kan penentu juga mana yang mau ditebalkan. Karena sudah ada karakter jeleknya ada, karakter baiknya banyak, maka tugas guru adalah menebalkan perilaku atau karakter yang baik itu. Maka kalau tidak diutamakan, pasti murid akan menjadi terabaikan. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini mengenai soal murid itu sadar betul bahwa apa Pak Wahyu? Murid kita itu seharusnya sadar betul, murid di sekolah itu loh, seharusnya sadar betul bahwa apa? Dia bodoh. Ya, berarti kalau dia bodoh berarti dia itu memerlukan pendidikan yang lebih kan? Selalu berlatih, sadar betul bahwa dirinya itu perlu bimbingan, perlu motivasi dari seorang guru. Nah, seperti itu harus sadar betul. Nah, kita warga sekolah ini yakin untuk apa ini kira-kira? Melakukan perubahan. Ya, melakukan perubahan 95 untuk Fitra. Melakukan perubahan. Bagus sekali ya. Hanya saja perubahan yang lebih baik.
baik tentunya. Nah itu baru 100. Karena perubahan itu ada dua, kemunduran atau kemajuan. Maka perubahan yang lebih baik itu jelas, bagus sekali. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masih jauh dari kesempurnaan. iya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Boleh. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, apalagi kira-kira pahamnya kan banyak-banyak. Wis paham pokoknya nang sekolah lah ya. Nang sekolah ini tugasnya apa? Terus belajar, berinovasi. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kemudian keluarganya itu pahamnya apa? Sekolahan itu untuk apa? Warga apa? Kita dan warga paham bahwa sekolah itu memang tempat menimba ilmu. Nah ini saya juga mendapat contoh dari saya searching. Saya membimbingkan murid-murid yang, tapi itu kan tidak paten karena ini hanya sebuah contoh. Artinya memang apa yang kita katakan tadi adalah betul. Nah masih banyak lagi kalau kita gali. Saya membimbingkan, ini satu contoh. Saya membimbingkan murid-murid yang belajar dengan riang gembira, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, kolaboratif, toleran, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu jelas impian semua guru terhadap muridnya begitu. Karena itu sudah mencakup dari profil pelajar Pancasila. Dan yang tidak ketinggalan kan bertakwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sekolah saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa dengan karakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai potensi kodratnya. Sekolah saya mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Nah itu intinya yang mengutamakan murid. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Guru di sekolah saya yakin untuk mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Guru di sekolah saya paham bahwa untuk mewujudkan Merdeka Belajar, guru harus bergerak dan menggerakkan komunitas belajar yang dijiwai oleh nilai mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nah, sekarang kita melihat visi sekolah kita saat ini. Yang saya paparkan di depan adalah visi kita selama ini. Yang saya ditugaskan di sini sudah ada visi itu, dan mungkin itu siapa yang membuat, mungkin Pak Kiai yang tahu. Berbudi pekerti luhur serta mampu bersaing dalam era globalisasi. Nah, visi yang sudah ada selama ini kita gunakan, apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah sesuai apa belum? Ketika kita tadi menjabarkan pertanyaan atau kalimat-kalimat rumpang tadi, karena itu adalah salah satu memang metode ataupun cara bagaimana kita itu menciptakan atau mewujudkan visi. Karena tujuan kita adalah anak memang. Visi yang sudah ada itu apakah sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah, namun belum semuanya terrealisasi, sehingga untuk visi ini sudah 2 tahun ini belum kita ganti. Oke, bagi ya, matur nuwun. Terima kasih sudah, tetapi mungkin perlu penambahan apa gimana Pak maksudnya? Belum semuanya terpenuhi. Oh iya. Visi sehingga masih bertahan itu. Oke. Nanti kalau sudah semuanya terpenuhi, nanti baru kita ganti visinya apa. Oke. Coba kalau Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu ini guru yang kalau secara usia dia junior, tapi kalau secara ilmuwan kan saya masih yang junior, saya dengan yang senior. Monggo, ribut kita cocok belum gitu Pak Wahyu?
kira-kira adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita itu? Kira-kira nantinya itu suatu saat lah, mungkin tidak hari ini itu ada tidak yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Oke, kita anggap cocok saja ya, cuma perlu penambahan atau perlu disesuaikan. Nah, saya sebagai individu punya visi misi, tapi visi misi ini pun masih betul. Tapi itu adalah visi individu saya sebagai tugas dari CGP, yaitu terwujudnya siswa yang beriman, bertakwa, berbudi luhur, cerdas, percaya diri, serta berani bersaing di era globalisasi. Nah, itu saya juga mengambil dari visi kita di SD ini yang sudah lama, tetapi memang saya tambahi. Nah, itu mengenai visi individu saya. Nah, selanjutnya adalah prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Itu kalau di sekolah orang tuh ibu baru bapak, itu kan ketika Rasulullah ditanya soal bagaimana kalau kamu berbakti. Tapi kalau ini kita kepada murid harus berpihak pada murid baru bapak murid, baru kita guru. Nah, karena well-being murid, kesejahteraan dari seorang murid itu keselamatan dan kebahagiaan, harapannya seperti itu. Jadi kita itu sebagai guru itu tugasnya itu sebetulnya ya gimana ya, menghantarkan anak didik kita agar kelak di masyarakat itu bisa hidup normal, bisa selamat, bisa bahagia, bisa diterima hidup di masyarakat. Nah, artinya tidak menjadi bahan perguncingan, tidak menjadi bahan olok-olokan, tidak menjadi bahan yang menjadi bullying seperti itu, karena sudah ditempa ilmu sejak dini oleh para guru seperti itu, sehingga terampil yang akhirnya mengenai cita-cita visi yang di atas itu berani bersaing di era globalisasi seperti itu. Kalau zaman sekarang kok jualan itu setelah menjadi masyarakat, murid itu kok jualan itu hari ini kok masih konvensional dengan cara harus bawa ke sana kemari, sekarang online, harus bisa itu seperti itu untuk visi berani bersaing di era globalisasi. Selanjutnya, nah, untuk tercapainya sebuah visi, ya, untuk tercapainya sebuah visi itu biasanya identifikasi perilaku yang mendukung itu kolaboratif, artinya antara orang tua, murid, kepala sekolah, guru PTK itu harus punya andil atau kontribusi. Seperti contohnya, murid harus tepat waktu, rajin. Kemudian guru juga begitu, guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak. Itu suatu contoh, mengajar dengan menyenangkan, itu tugas guru. Kemudian untuk orang tua selalu mendampingi belajar ketika di rumah kepada anak-anaknya. Nah, kalau semuanya bergerak pada porsinya atau porsinya masing-masing, maka sudah tentu visi kita itu akan terlaksana dengan baik karena didukung oleh kolaborasi antara murid, kepala sekolah, guru, dan orang tua. Itu tentunya. Ini hanya sebagian contoh yang saya sebutkan. Mungkin Bapak Ibu juga bisa menulis sendiri. Dan untuk prakarsa perubahan itu bisa menggunakan model atap. Nah, kalau kita kan sudah punya visi nih. Kalau sudah punya visi, kita akan melaksanakannya. Bagaimana cara melaksanakan visi itu agar tidak menjadi omong kosong atau bualan? Nah, ada model namanya atap.
Masih ada lagi namanya Bagja, tapi saya juga masih belajar soal Bagja itu. Ini saja saya juga masih belajar Bu Teta. Jadi nanti belum sampai Bagja. Bagja itu ada gali mimpi, ambil atur eksekusi dan lain-lain. Tapi ini awal aset. Nah, kita lihat dulu kita ini punya aset apa sih? Yang kita punya, yang sudah kita punya itu di SD kita itu apa sih? Oh, gedung yang permanen, jelas aset. Anak didik yang sopan santun, aset. Kemudian kalau kita mau visi kepada ketakwaan yang Maha Esa, kita punya guru yang alimah, Bu Suci guru agamanya, aset, itu juga aset. Kemudian kita punya dekat masjid, aset. Ya Bu, kita seperti itu ya. Mohon maaf nih kalau salah Bu, kita mohon bimbingannya ini. Aset yang sudah ada di diri kita ini. Kita punya guru-guru yang muda-muda dan berkompeten, itu aset. Anak didik yang selalu aktif belajarnya juga aset. Nah, itu pertama, kita lihat dulu aset kita apa, kita punya apa. Nah sekarang tantangan atau keresahan yang perlu dilampaui demi mewujudkan harapan atau mencapai visi. Nah, tantangannya apa sekarang? Apa tantangan medan yang sulit itu termasuk tantangan? Itu mungkin tantangan secara nafsu pribadi ya Pak ya. Kalau itu sebenarnya bukan tantangan, karena seandainya kita hari ini absen jam 7 kemudian dari rumah jam 6, ya meskipun medannya sulit ya tetap sudah sampai sini. Nah, tantangannya apa? Sebentar, tadi saya juga contoh dulu. Ibu kita mungkin menambahkan Bu Teta satu contoh saja untuk tantangan itu apa ya? Tantangannya. Oh iya, tapi ya Medan juga termasuk Pak Wahyu. Medan termasuk tantangan. Kemudian anak-anak yang tidak merata, kita harus diferensiasi juga. Itu tantangan ya Bu Teta ya? Tantangan juga. Kita biasanya kan ada yang pinter, ada yang nun sewu, jauh dari pinter itu naudzubillah ada. Tapi itu juga anak kita yang kalau kita kepada itu siapa itu Dokter Surya atau Profesor Surya itu Bu Siti, jadi dia ada yang bodoh, beri aku 10 anak yang bodoh akan kujadikan juara dunia, itu nyatanya ya bisa, padahal itu bodoh. Berarti kalau ada anak yang bodoh, terus terang saja akui memang saya sebagai guru masih belum sesuai guru yang diharapkan oleh anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah punya aset, kemudian tantangannya sudah tahu, maka aksi atau kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi itu apa? Aksinya, kontribusi individu. Nah, kontribusinya kita ingin menuju kepada visi yang satu aja, sing mudah dan mayar saya nyebutnya adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Jelas aksinya adalah bagaimana anak-anak diajak ke masjid untuk sholat duha, bisa kontribusi sebagai guru agama, bisa. Kemudian ada yang lain, mungkin ada guru lain bukan guru agama tetapi mengetahui lagu-lagu yang religi yang kiranya bisa mendukung membuat siswa itu menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ya, itu bisa diajarkan karena orang tua juga punya kontribusi yang sangat besar seandainya betul-betul bisa kolaboratif dengan sekolahan. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran. Pembelajaran bermakna atau ada kebiasaan yang diharapkan tumbuh dan melekat di bawah murid hingga dewasa, turunan dari konkret profil pelajar Pancasila sesuai konteks, diolah dari elemen dan subelemen dimensi. Dan ini pembelajarannya itu nanti yang diharapkan itu apa? Setelah tahu ini, kemudian tantangannya ini,
kemudian tantangan ini itu cara mengatasi dengan aksi ini karena kita sudah punya ini anak-anak yang bagus, tapi tantangannya anak yang bagus itu yang kita anggap bagus cuma 5, sementara yang belum bagus 6, maka aksi bagaimana bisa menyetarakan antara yang lain itu kepada 5 anak ini. Maka nanti akan kita ambil pembelajaran bahwa anak kelak akan menjadi anak yang soleh solihah, yang tidak lupa kepada gurunya meskipun nanti sudah sukses, begitu tujuan akhirnya. Nah, demikian tadi paparan saya atau latihan diskusi saya mengenai visi. Mudah-mudahan kelak kita bisa menciptakan sebuah visi yang sesuai dengan profil Pancasila. Kedepannya kita akan bersama-sama mewujudkan visi sekolah ini. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya lagi mohon maaf terus terang sudah latihan. Mari kita saling sama-sama saling mengkritisi, saling mensupport, saling memberi masukan sehingga terutama diri saya betul-betul sadar bahwa guru itu tugasnya memang berat karena harus mengutamakan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Bu Teta menambahkan. Tepuk tangan untuk Pak Takrowi. Menakjubkan sekali saya mendengar Pak Takrowi bagaikan biasa berpuisi Mbak Menawi nih di sekolah. Oh, gitu. Keren. Tadi visi sekolah saya bacakan kembali ya Bapak Ibu. Masih tetap berarti berbudi pekerti luhur serta mampu bersaing dalam era globalisasi. Mungkin saya sedikit menajankan atap yang tadi disampaikan oleh Pak Takrowi. Mungkin hal baru Bapak Ibu ini. Jadi atap ini fungsinya untuk apa? Salah satunya adalah untuk merumuskan program atau bisa juga untuk membuat program dari visi yang sudah ada. Misalnya tadi mampu bersaing dalam era globalisasi. Nah, asetnya apa? Misalnya punya komputer atau PC atau Chromebook atau tablet di sekolah atau jaringan WiFi yang memadai misalnya. Kemudian tantangannya siswa yang mungkin belum pernah memegang komputer, itu kan tantangan, atau mungkin belum ada jaringan WiFi misalnya gitu. Kemudian aksinya ada tadi kan terkait dengan visi mampu bersaing dalam era globalisasi. Aksinya bisa berupa tambahan pelajaran TIK atau apa. Kemudian pembelajarannya kebiasaan yang diharapkan muncul. Nanti harapannya kembali ke tujuan visi tersebut. Tadi sudah betul sekali yang disampaikan Pak Takrowi, misalnya beriman dan bertakwa. Nah, asetnya ada masjid yang dekat. Kemudian SD 3 Muncar juga punya guru agama yang sangat berkompeten. Kemudian tantangannya apa? Bisa diuraikan. Aksinya misalnya pembiasaan sholat duha, sholat zuhur berjamaah. Kemudian pembelajarannya kembali ke visi tersebut juga. Seperti itu Bapak Ibu untuk atap. Kemudian diskusi. Terima kasih Pak Takrowi sudah mengantarkan teman-teman untuk memahami visi sekolah. Yang jelas tentu di bawah visi ada misi dan tujuan dan program-programnya Pak. Jadi harapannya visi ini tidak bisa tercapai hanya dengan Bapak Kepala sendiri. Visi ini merupakan tujuan bersama sekolah yang tentu harapannya Bapak Ibu guru dapat berkolaborasi bersama dengan komite, warga sekolah, bahkan orang tua dan wali siswa. Begitu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup acara doa.
Demikian tadi acara diskusi visi prakarsa perubahan. Semoga kelak dapat membuat perubahan yang positif, yang berpihak pada murid, sehingga bisa menghantarkan para anak didik menuju kebahagiaan dan keselamatan. Amin. Adapun acara yang terakhir yaitu tadi penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Widayanto SPD. Akan tetapi sebelum doa dilantunkan, saya sebagai pembawa acara adanya diskusi pada hari ini dari awal hingga akhir pasti banyak kekhilafan. Oleh karena itu sudilah kiranya Bapak Ibu memaafkan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Wahyu Widayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita duduk bersama-sama, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah SWT, Sang Rob, Sang Malik dan Ilahi, untuk memohon keridhoannya atas apa yang kita lakukan di sini pada pagi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara diskusi visi dan perubahan untuk calon guru penggerak angkatan ke-7 yang nantinya dapat mensupport kami untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah khususnya SDN 3 Muncar ini. Ya Allah ya Tuhan kami, acara ini sangat besar sekali arti dan makna bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar keluarga besar SD 3 Muncar beserta ibu pengajar praktik CGB angkatan 7, sekaligus meningkatkan kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, selain sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa ini lewat dunia pendidikan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini Engkau dapat melimpahkan kepada kami pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, sehingga dapat memberikan peran yang lebih dalam membimbing anak bangsa dan menjadikan anak-anak menjadi generasi yang berkualitas secara iman dan takwa beserta ilmu pengetahuan. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa pemimpin kami beserta dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, perkenankanlah doa dan pinta kami ya Allah. Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.